Tercel 957 kami ada bersama Anda. Sahabat Tercel, saat ini Mejunati dan juga kru yang bertugas, alhamdulillah kita bisa mengadakan lagi talk show barang kena cukai hasil tembakau yang temanya itu selalu sama sebenarnya ya, gempur rokok ilegal. Tapi yang membedakan di hari ini karena dari Satpol PP sudah ada hadir juga Kadif Gada penegak perda yaitu Muhammad Asep. Bapak Asep sehat, Pak Kadif. Dari kantor pelayanan dan juga pengawasan Bea Cukai Bogor juga sudah hadir. Ada Bu Nur Fajrian lagi ya Bu. Ada yang hari ini beda ya, kalau pertemuan bulan lalu itu ada Bu Neno, hari ini ada Pak Riki ya. Jadi pas ya, ada 2 cewek 2 cowok gitu kan ya. Bareng kita hari itu mau membahas soal sosialisasi pita cukai ya Bu Nur. Dan hari ini dengan tema yang sedikit berbeda walaupun penyampaiannya itu intinya nanti sama tentang rokok ilegal gitu ya Bapak Ibu ya. Sebelum ngobrol sama lebih jauh sama Pol PP sama kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Bogor, sahabat RCL, kalian harus selalu dengarkan, jangan bosan karena pembahasan ini tuh sosialisasi tentang rokok ilegal itu harus selalu diingatkan. Karena kalau kalian tidak diingatkan takutnya malah lupa lagi. Takutnya kayak Pak Satpol PP bulan lalu bilang, jadi diambil dari yang sini tapi yang sebelah sini tumbuh gitu kan ya. Jadi supaya rata pencegahannya harus dilakukan selalu gitu kan ya, selalu intens. Dan hari ini kita harus bahas lagi tentang pita cukai. Pita cukai itu kan nggak semua orang tahu ya Bu Nur. Boleh dijelaskan nggak sebenarnya bea dan cukai itu apa sebenarnya? Ya, sebelumnya terima kasih ya atas kesempatannya. Kita jumpa lagi di Sobat RCL bersama saya dari Humas Bea Cukai Bogor. Nah, Bea Cukai itu mungkin udah banyak yang kenal ya, cuman untuk tugas dan fungsinya mungkin perlu diingatkan aja sih, diingatkan kembali bahwa tugas Bea Cukai yang sesuai dengan namanya teh bea dan cukai, berarti memungut bea masuk atau bea keluar dan cukai. Nah, yang berhubungan sama acara podcast kali ini atau talk show kali ini ya cukai itu ya, nanti akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya ini sekarang. Iya, coba ya bawahnya ya. Nah, kalau pungutan bea masuk dan bea cukai, bea masuk dan bea keluar itu dipungut negara melalui bea cukai dari aktivitas pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri, nah nanti dipungut bea masuk. Dan untuk pengeluaran barang tertentu gitu ya dari dalam negeri ke luar negeri, tapi untuk barang tertentu. Kalau ekspor hanya dibatasi barang-barang yang kena bea keluar aja, yang kena bea untuk bea keluar. Barang yang keluar diekspor ke luar negeri baru kena bea cukai, baru kena bea keluar maksudnya. Jadi seperti CPO gitu. Tapi kalau yang kena bea masuk semua barang, ya gitu. Dan semua barang masuk ke Indonesia terutama bea masuk. Nah, betul-betul. Jadi intinya bea itu pajak lah ya istilahnya. Ya, Pajak orang awamnya. Pajak barang. Untuk bea masuk dan cukai. Bea masuk, bea keluar dan cukai. Nah, betul. Nah, kalau cukainya sendiri, kalau cukai itu apa Mas? Cukai itu pungutan negara juga, tapi nggak semua barang. Dia cuma barang dengan karakteristik tertentu aja gitu. Dia konsumsinya perlu dikendalikan, terus peredarannya juga perlu diawasi gitu. Karena menimbulkan efek negatif terhadap pemakaiannya. Contoh BKC itu kita singkatnya BKC aja ya, cukai. Itu ada 3. Yang pertama itu ada etil alkohol, yang kedua minuman mengandung etil alkohol, yang ketiga itu hasil tembakau. Hasil tembakau, betul. Jadi memang sebenarnya yang masuk bea dan cukai itu nggak cuma rokok ya sebenarnya, tapi ada barang-barang yang disebutkan Mas Riki tadi. Tapi manfaat dari si cukai itu sendiri apa Mas Riki, boleh dijelaskan? Kalau manfaat cukai itu mungkin pungutannya ya, nanti terhadap barang yang dikenakan cukai itu, pungutan negaranya itu nanti sebagian akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing. Nanti bisa untuk kesehatan, kesejahteraan masyarakat, sama penegakan hukum. Contohnya nih sosialisasi dan talk show ini termasuk dalam penegakan hukum. Oh iya, betul. Berarti sumber
pendanaan kegiatan talk show kita hari ini tuh dari cukai juga. Berarti memang dari masyarakat untuk masyarakat juga sebenarnya gitu kan ya. Balik lagi ke warga, balik lagi ke rakyat, dan yang merasakannya juga mereka jadi teredukasi gitu kan ya, jadi tahu wawasan baru. Dan kalau untuk menjual tuh nggak tertipu ya Bu ya. Jadi ada kalau misalkan khususnya warung-warung gitu kan ya, mereka kalau nonton edukasi kita hari ini, mereka lebih nambah pengetahuan, nggak akan tertipu sama penjual gitu kan ya. Nah, kalau bentuk sinergi antara bea cukai dan pemerintah daerah itu seperti apa berarti? Kenapa harus menghadirkan, anggaplah ya kalau BP ini wakil dari pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi ya Pak ya. Nah, untuk bentuk sinerginya antara bea cukai dan pemerintah dari Bu Nur dulu deh, dari Bu Nur, bentuk sinerginya seperti apa? Bentuk sinerginya itu salah satunya itu tadi sudah disinggung ya sama Mas Riki. Bentuk sinerginya untuk melaksanakan sosialisasi. Penegakan hukum itu kegiatannya terdiri dari 2 pilar kegiatan utama. Yang pertama operasi bersama. Operasi bersama itu kayak razia gitu ya, operasi pasar. Razia itu dilakukan bea cukai bersama Satpol PP. Nah, itu untuk merazia BKC ilegal. Untuk selanjutnya dimusnahkan tuh ya. Nah, kemudian yang kedua sosialisasi. Nah, sosialisasi ini bentuk sinergi kami kebanyakan pada 2 hal itu tadi, di penegakan hukum gitu. Dan itu dibiayai oleh dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Iya betul, yang tadi dikembalikan ke daerah itu tadi. Nah, kalau dari Pol PP sendiri semuanya udah terjawab sih ya. Tapi dari Pol PP sendiri Pak, bentuk sinergi lain untuk menindak dalam apa namanya, dalam bentuk sinergi antara bea cukai dan juga pemerintah daerah sejauh ini bareng Pol PP itu apa aja berarti Pak? Oke, terima kasih ya. Kabupaten Sukabumi itu terluas di Pulau Jawa dan di kedua. Makanya kita selalu meng-hire, selalu mengundang BH, bea cukai. Kami mensosialisasikan tatap muka karena luas wilayah ya, kami ke selatan, ke utara, kami bagi-bagi. Jadi tiap tahun kami berbakal mengadakan. Kemarin ada 2 kali kegiatan. Artinya menjangkau daerah pelosok supaya terinformasikan, meminimalisir peredaran rokok ilegal dan memunculkan kesadaran masyarakat untuk tidak membeli rokok, dan ada perasaan bukan takut lah, ada was-was untuk melakukan atau melakukan peredaran rokok. Karena tadi kalau setelah mendapat sosialisasi mereka akan paham. Sanksinya seperti apa, kerugiannya seperti apa. Jadi minimal menyebarluaskan, walaupun pada kenyataan hari ini masih banyak beredar. Minimal minimalisir lah peredaran rokok yang ada di wilayah. Setelah itu betul tadi disampaikan, selain sosialisasi, kami juga melakukan operasi bersama. Artinya sebelumnya melakukan itu kami tim internal, artinya di Kabupaten Sukabumi melakukan pengumpulan informasi. Setelah terjadi informasi ada peredaran yang tadi katakanlah membandel dan sebagainya terus cukup besar, nah, kami mengundang, karena yang bisa melakukan di penegakan adalah bea cukai. Kami hanya mendampingi kalau ada sesuatu dalam rangka pengamanan. Oh, jadi memang bukan wewenangnya Pol PP sebagai aparat lah istilahnya gitu kan. Justru wewenangnya ada di kantor bea cukai ya, yang punya wewenang buat menegakkan urusan rokok-rokok yang ilegal gitu ya. Wah, ternyata memang sinergi antara bea cukai dan juga pemerintah daerah tuh setiap tahun selalu koordinasinya bagus, dan memang penyelenggaraan sosialisasi itu selalu dilakukan ya Pak, dalam 1 tahun itu beberapa kali. Walaupun memang nggak gampang gitu ya Pak ya, karena memang kalau peredaran rokok tuh kayaknya tiap waktu ya Bu ya, tiap jam gitu kan ya. Kalau dibandingkan dengan sosialisasi itu memang mungkin tidak sebanding, tapi minimal meminimalisir penyebaran secara masif gitu ya Pak ya. Apalagi kan Kabupaten Sukabumi nomor 2 terluas se-Jawa Bali gitu kan ya, nggak gampang ya Bu ya. Kayaknya ada betul, belum lagi secara geografis kan luar biasa. Ibu datang ke sini pun pasti luar biasa effortnya ya Bu ya, karena memang lokasinya yang luas gitu kan ya, dan juga tidak mudah. Tapi mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi kita hari ini tuh bisa menambah wawasan, aware-nya masyarakat tuh lebih tinggi. Nanti kita bahas lagi saluran CL seperti apa pita cukai yang memang harus kita ketahui bersama. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di 957 kami ada bersama.
Mahaguru, mohon petunjuknya. Berlatih dengan pikiran jernih dan hati yang bersih adalah inti dari pingpong sejati. Ini rasa anggrek bulan. Kok polosan? Murah meriah, Mahaguru. Murid sesat. Guru, ini ada pitanya, Guru. Pitamu palsu. Anu, Guru. Yang polos, palsu, salah peruntukan, salah personalisasi harus dibasmi dari bumi Nusantara ini. Pastikan berpita cukai asli dan benar dan harus robek saat dibuka. Kalau tidak, RCL 95.7 kami ada bersama Anda. Salam RCL balik lagi di talk show Gempur Rokok Ilegal ya. Hari ini kita sosialisasikan lagi barang kena cukai hasil tembakau. Yang lebih speknya itu tembakau ya, yang bakal kita bahas hari ini sahabat RCL. Dan di sebelah kanan ini sudah ada narasumber hebat dari Satpol PP. Ini ada Kabid Gapda, penegak perda Pak Muhammad Asep, Pak Asep ya, Pak Kabid. Dan juga dari kantor pelayanan dan pengawasan Bea Cukai Bogor itu sudah ada Bu Nur Fajrian selaku pemeriksa bea dan cukai, dan juga Mas Riki Adi, dia juga pemeriksa bea dan cukai ya. Hari ini kita mau bahas tentang pita cukai kan ya, itu ya lebih spesifiknya tuh pita cukai karena masyarakat juga harus awam, harus aware tentang pita cukai. Tapi sebelum membahas soal pita cukainya, jenis-jenis hasil tembakau itu tadi kita belum bahas. Boleh dijelaskan begini, Mas Riki? Boleh. Untuk tadi kan sudah dijelaskan kalau barang kena cukai di Indonesia itu cuma ada 3 ya. Yang pertama itu etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol atau miras ya sebenarnya. Yang ketiga itu hasil tembakau. Nah, untuk hasil tembakau itu ada beberapa macam ya. Yang pertama itu yang sering kita lihat itu rokok, sebutannya sigaret. Jadi tadi kemudian yang kedua itu ada pelengkap minyak ya, kira-kira seperti ini. Itu tarif cukainya lumayan. Itu rokok ini ya, rokok yang dirindu sendiri. Iya, tapi kalau yang mesin itu dan kemudian ada tembakau iris. Ini biasanya bapak-bapak nih yang Ya, yang gini. biasanya kalau akhirnya Ya itu. cingkwe biasanya. Cingkwe. Ya itu. Kemudian ini ada rokoknya, ada rokok daun, logot, daun. Terus ini ada jenis rokok yang jenis hasil tembakau yang paling mahal biasanya. Tembakau yang kecil itu. Kecil. Walaupun jarang ya sebenarnya kalau cerut biasanya Bisa. Iya betul. Kemudian ada hasil pengolahan bakal lainnya, sisa buat sisa. Oh iya, Biasa dipakai di puncak-puncak pakai sisa. Terus yang paling baru itu ada, untuk rokok elektrik, rokok elektrik. Rokok ya? Rokok elektrik. Berarti memang semua ini tuh sebenarnya prinsipnya tuh rokok ya, cuma Betul. mungkin beda-beda nama, Ya. beda-beda pengolahan, tapi semua dikonsumsi sama cowoknya, banyaknya cowok sih ya sebenarnya, banyaknya cowok-cowok gitu kan ya. Tapi harus paham juga jenis-jenis tembakau tuh ternyata semuanya kena cukai ya, barang-barang yang ditampilkan sama Mas Riki ini semua kena cukai. Ada tambahan lagi, satu lagi. Kalau di sigaret ini ada 2 macam. Yang pertama itu dibuat dengan tangan sama dibuat dengan mesin. Oh. Ada 2. Jadi tarif cukainya beda. Oh beda. Beda. Kalau tarif cukai dengan tangan sebutannya itu kan SKT, sigaret kretek tangan. Itu tarif cukainya lebih rendah karena menyerap banyak tenaga kerja. Ya betul. Tapi kalau yang mesin itu harganya lebih mahal. Karena dia pakai mesin Pakai kan, mesin. bukan pakai orang Betul, gitu kan ya. Oh betul. Jadi memang berapa banyak cukai yang dikenakan tuh tergantung jenis ininya, tembakau tarifnya tuh tergantung pengolahannya seperti apa gitu ya. Nah kalau bahaya dari rokok ilegal sendiri, kalau di sini ada rokok ilegal nggak ada ya? Ada. Nah ada nih, oh ada. Coba tebaknya mana? Ilegal. Ini yang biru ya? Yang biru ini. Iya itu. Oke. Oh iya betul. Memang salah satu ciri rokok ilegal itu ya, Teh, Ya. dan sobat RCL ini
dia suka meniru merek rokok terkenal. Oh, Tampilannya, Mirip, kemasannya ya. dia mirip-miripin. Jadi dari jauh terlihat itu kayak rokok yang ada, yang udah legal. Iya, iya. gitu. Jadi Dengan orang merek mikir, yang ya karena kok merek terkenal gitu ya, ya. ternyata kalau memang akhirnya masyarakat perlu paham ya bagaimana membedakan rokok legal dengan ilegal gitu, karena ya kreatif ya Betul, yang, betul. yang produsen rokok ilegal nih makin kreatif, jadi masyarakatnya juga dituntut harus makin aware lagi Nah, gitu dan betul. makin berpengetahuan lah tentang rokok ilegal ini. Nah nyambung nih ya, langsung aja ya kali ya dijelaskan gimana sih ada cara untuk mengidentifikasi. Ada caranya ya? Ada cara itu rokok legal atau ilegal. Dari Kita cukainya. pertama, Nah, dia ada pita cukainya atau enggak. kalau ini kelihatan lah ya. Nah, ini nggak ada kan teh? Sama sekali. Boleh dilihatin nggak sih? Disebut pita cukai cukai itu biasa orang bilang ini rokok polos. Oh, Rokok tanpa pita cukai. Hmm. Ya. Jadi ini rokok polos tuh ilegal pasti Iya. karena nggak ada tanda pelunasan cukainya, rokok pita cukai. Yang kedua apa Mas Riki? Yang kedua itu rokok. Kita cukainya itu asli atau palsu. Nah, membedakan asli atau Masuk palsu ya. seperti apa? Ini yang harus Gimana, dicari Ya. tahu gitu kan. Nah, jadi kalau pita cukai asli sama palsu, pita cukai itu kan tanda pelunasan cukai ya, Ya. tanda sekuritas negara. Hmm. Jadi dilengkapi dengan 3 pengaman ini Mhm. dan sobat RCL ya. Jadi satu di kertasnya, Hmm. kedua di hologramnya, ketiga di cetakannya. Hmm. Di kertasnya sendiri kalau pita cukai yang asli kertasnya khusus, dibelinya juga oleh produsen yang khusus, nggak dijual belikan secara bebas. Oh, iya, iya. Dan di kertas pita cukai ini sendiri juga sudah dilengkapi sekuritas ya, pengaman dengan serat atau fiber Nggak yang sembarangan ya, Kak? iya, nggak sembarangan. Kalau mungkin secara kasat mata ini spesimen kertas pita Iya. cukai. Mhm. Kalau secara kasat mata nggak kelihatan ya Iya, bedanya memang, ya, kayak memang. kertas aja gitu. Yang diperin aja biasa, Ya, atau gitu ya. kertas warna gitu ya, yang Mhm. berwarna. Kan dasarnya memang merah ya sekarang pink gitu. Jadi kita bisa pakai alat bantu ini sekalian boleh ya saya Iya, iya. peragakan ya. Kalau kertas pita cukai biasa, bukan yang asli, itu pakai kertas biasa, HVS biasa. Dan HVS biasa tuh cirinya dia akan memantulkan sinar UV. Kalau disinari dengan sinar UV dia akan memantulkan cahayanya, berfluorescence gitu Iya, ya, iya, berpendar iya. ya bahasa Indonesia. Kalau kertas yang asli, pita cukai asli dia tidak gitu, dia nggak akan berpendar, dia Iya, iya. menyerap malah ya, Iya, iya. tidak Jadi kayak nembus gitu ya. nah pantulannya tidak seini Nggak setebal kertas kalau HVS kertas ya gitu. gitu. Nah di kertasnya sendiri mungkin saya lihat kan ya, Kak, bisa lihat di sini itu ada seperti serat-serat gitu ya, Iya, iya. berwarna gitu ya, berwarna-warni. Nah ini nggak bisa ditiru gitu. Dan kalau di Kerawang kertasnya sendiri kalau dalam cahaya itu ada double tone gitu, watermark. Oh iya iya Ya iya. kan 2525 ya. Iya, Gitu betul ya. Jadi itu bedanya sih. Kalau kertas biasa kita cukai yang palsu, kalau kita buka dari kemasannya kita lihat sangat jauh bedanya gitu. Yang pertama kertasnya, kedua hologramnya. Hologramnya itu kalau di kita cukai yang asli dia kelihatan lah hologram, tanda sekuritasnya kelihatan, ada tergantung temanya. Kalau 2025 ini karena mengangkat tema pesona bunga Nusantara, maka di hologram kita cukai yang aslinya ini juga ada seperti hologram Oh, tiap tahun berbeda. Iya. Ah, Nah, jadi tahun lalu tuh iya, iya. mengangkat temanya hewan laut yang dilindungi, ikan laut yang dilindungi. Iya, iya. Jadi pasti kalau yang rokok ya Aktif gitu ya. artis Pasti pasti tahu harusnya ya. Jadi ya tahun kemarin tuh kayak ada gambar lumba-lumba deh gitu ya, dan gambar ikan. Kalau sekarang bunga-bunga karena temanya kan bunga pesona bunga Nusantara. Nah itu mengikuti di hologramnya, tanda sekuritas yang kedua hologramnya. Jadi Kalau hologramnya pun ada itu. Iya 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 iya. Oh iya betul. Ya kan, ya, Pak, ya? Betul betul. Ada bunga-bunganya dan ini nggak asal apa ya bahasa Sunda tadi
nggak asal kelap-kelip gitu. Iya. Oh, Tapi iya, iya. kelap-kelipnya tuh ada maknanya gitu. Ah iya betul. Di dalamnya ada tadi. sekuritasnya. Ah. Terus yang ketiga dicetakannya. Hmm. Cetakannya juga khusus, tintanya khusus. Tintanya tidak sama dengan tinta cetakan biasa. Jadi sangat mungkin ya dibedakan, dan memang sih butuh kecermatan dan Nah. kejelian lagi dari masyarakat. Nah, gitu ya. betul. Khawatir aja nih ibu ya. Kalau udah biasa lihat pakai yang palsu disedorin yang asli juga nggak akan. Nah, gak kenal. Ya, karena dia kan biasanya di nah, dia palsu pikir gitu yang palsu itulah yang asli. Jadi Ah, iya betul. mungkin butuh banget ya kesadaran masyarakat untuk udah mulai saat ini aku udah stop gitu ya rokok ilegal, aku mau cari yang legal aja. Nah nanti bisa tuh dan nyambung gitu dengan undangan sosialisasi dari Satpol PP hadir, kemudian dia lihat oh ya ini yang asli memang beda pasti. Ah, betul. Jadi kalau secara kasat mata Mungkin nggak agak- ini ya. iya. Apalagi kalau ibu-ibu misalkan yang jualnya tuh warung-warung ibu-ibu, dia nggak paham misalkan ya. Tapi kalau dari penjelasannya Bu Nur tadi sebenarnya udah jelas ya. Kalau yang namanya kita cukainya, hologramnya itu dia punya ciri-cirinya sendiri, karena kayak tadi Bu Nur bilang setiap tahun beda gitu kan temanya gitu kan ya. Dan sekarang tuh harus lebih paham ya, harus lebih aware kalau ternyata rokok-rokok legal itu sekuritas dari bea cukainya lebih apa ya, bisa dibilang lebih safety ya Bu ya. Betul. Jadi harus lebih aware, harus lebih sadar. Tapi kalau yang tadi di Sinar Review itu tadi, kalau sama masyarakat kira-kira bisa diperagakan sendiri Bisa nggak? banget. Pakai apa? Contoh langsung aja ke pita cukai yang asli sama yang palsu ya. Kita sambil ini kali ya, tadi kan ada 5 cara identifikasi rokok ilegal. Iya. Yang pertama itu kan rokok polos tanpa pita cukai. Iya. Ini kalau kita lihat ini kosong, tidak Iya. ada pita cukai Nggak ada sama yang garis sekali itu ya. Betul. Ini sudah pasti ilegal. Kemudian yang kedua itu pita cukainya asli atau palsu. Nah, kita bisa bandingin dengan pakai Sinar Review, bisa dengan alat peraga gitu buat Sinar Review. Coba bandingin aja, terus kita senterin yang mana yang asli. Tadi kertasnya, Oh, iya. Iya, yang betul. yang kertasnya memantulkan sinar UV, itulah yang palsu. Oh, iya betul. Karena kalau yang asli tuh kayak diserap gitu ya. Dia malah Iya, tidak betul. memantulkan sinar UV. Iya betul. Kemudian ketika dia palsu berarti kan sudah pasti ilegal ya. Cara ketiga itu kita cukainya bekas atau masih baru gitu. Itu juga mungkin ada pedagang yang nakal, dia copot kita cukainya gitu. Terus dia jual lagi atau gimana gitu kan. Buat dijual lagi ditempel lagi. Itu juga termasuk apa ya ilegal. Betul. Jadi memang si pedagang tuh warung tuh memang harus lebih aware ya. Mulai dari sekarang mulai cari tahu nih pita cukai itu kayak gimana gitu kan. Atau sering deh tonton video podcast kita barengan Bea Cukai sama KCL di channel YouTube kita kan ada tuh yang sebelum-sebelumnya nih. Nah, sering dilihat aja. Siapa tahu dengan sering-sering nonton sosialisasi kayak gini gitu kan ya, lebih tahu dan juga bisa mempersiapkan Sinar Review itu di warungnya gitu ya. Jadi kalau ada sales yang jual rokok nawarin itu bisa dicek sendiri mandiri gitu kan ya. Wah, luar biasa. Sebenarnya dari kemarin tuh kita udah sering sosialisasikan ya, tinggal kesadaran masyarakatnya aja harus sering diingatkan, dan masyarakatnya juga harus sering punya rasa sayang sama pelanggan lah gitu kan ya. Jangan sampai membahayakan karena menjual rokok ilegal, karena kan rokok ilegal itu bahaya banget ya Bu ya. Nah, kalau misalkan masyarakat atau ada warung yang nemuin rokok ilegal, mereka harus gimana? Diem aja kan, nerima atau nolak atau lapor ke Satpol PP gitu? Harus gimana? Boleh Mas Riki dijelaskan? Kalau ada masyarakat yang nemu rokok ilegal, gak usah ragu, langsung lapor aja ke Bea Cukai Bogor boleh. Bisa via DM Instagram atau bisa lewat WhatsApp di 0813 8822 388. Atau kalau jauh, misalnya dari Sukabumi ke Bogor kan jauh, boleh ke teman-teman Satpol PP. Oh langsung ya, ketemu Pak Kadit aja langsung. Ngapain nggak laporan, tapi nggak apa-apa ya Pak ya, Iya, Pak. menerima laporan. Kalau dari Satpol PP sendiri, kalau misalkan ada laporan-laporan rokok ilegal gitu diterima nggak? Ada satgasnya nggak? Itu bagian dari Pulimbo. Kami kan
selain menjajaki juga menerima informasi. Pas iya, nanti iya. pas terkumpul informasi A1 kami berkomunikasi juga dengan Bea Cukai untuk melakukan operasi. Makanya tadi yang disampaikan tadi penjelasan itu kan seperti tadi pagi kami melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan 3 unsur masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pengusaha. Nah, tadi yang disampaikan penjual itu harus persis tahu, makanya tadi ada pelaku usaha ya ibu warung, toko warung mengetahui persis. Tadi kan ada sosialisasi apa yang tadi disampaikan mengenai yang asli yang palsu dan sebagainya, mereka persis tahu. Makanya kami mengundang narasumber dari Bea Cukai itu untuk berputar. Mungkin lah ya betul. dari setahun 6-7 kali, mungkin berapa tahun akan diulang lagi gitu. gitu ya. Kalau memang perlu diingatkan lagi Ya. terus-terusan gitu ya Pak ya. Tapi kalau dari segi sanksi, Mas Diki, sebenarnya sanksi untuk peredaran rokok ilegal tuh berapa, seperti apa sanksinya sebenarnya? Walaupun pidana ya, maksudnya pidana. Sanksinya itu pidana. Paling singkat itu 1 tahun, paling lama 5 tahun, atau denda paling sedikit 2 kali nilai cukai, paling banyak 10 kali nilai cukai. Rugi sekali ya, Rugi banget. ya. Penjualnya tuh rugi banget gitu kan ya. Penjual warungnya nggak seberapa, tapi kalau kena denda begitu ketahuan ruginya banget gitu kan ya. Jadi Niatnya untung. nah betul, Jadi rugi. nah betul bahaya pakai diri sendiri lah ya. Jadi kalau TMCL khususnya para warung-warung yang ada di Sukabumi, warung-warung kecil yang memang sebenarnya pengen cari untungnya tuh nggak seberapa, tapi kalau resikonya kayak yang tadi Mas Riki sebutkan benar-benar membahayakan, mendingan hindari saja gitu ya. Dan sekali lagi mengingatkan kalau rokok ilegal itu nggak cuma merugikan diri kalian yang menjual aja, tapi yang membeli, yang konsumsi pun itu secara kesehatan juga itu sangat membahayakan. Jadi sahabat RCL jangan bosan-bosan untuk kita selalu ingatkan, karena memang sosialisasi itu penting banget untuk selalu mengingatkan kalian. Kalau kalian nggak diingetin suka lupa soalnya kan ya, jadi harus sering diingatkan. Dan obrolan kita kayaknya kalau lebih Tadi ada yang kurang. oh apa tuh? Tadi kan saya bilang ada 5 ciri. Tadi saya baru nyentuh 3. Oh 2-nya apa memang? 2-nya masih ada. Tadi yang pertama itu rokok apa tadi? Rokok polos ya, Polos, tanpa kita cukai. Yang kedua itu kita cukainya itu asli atau palsu. Yang ketiga itu kita cukainya bekas atau baru. Kalau bekas sudah pasti ilegal. Iya. Kemudian selanjutnya itu kita cukainya itu salah kode personalisasi. Personalisasi itu seperti identitas. Gitu. Misalnya di pita cukainya itu kan tadi saya udah sebutkan ya, di sigaret kretek itu kan ada tangan, ada mesin. Kalau di pita cukainya sigaret kretek mesin, di bungkus rokoknya juga harus sama, SKM juga. Oh beda ya kalau Iya. ilegal. Kalau dia ilegal dia beda. Di sini SKT, di pita cukainya SKM. Nah itu kan termasuk ilegal. Terus dari jumlahnya juga, jumlah isi batangnya berapa? Kalau di pita cukainya ada 12, harusnya sama juga 12. Kalau dia beda, dia ilegal juga. Ternyata memang secara kasat mata bisa terlihat beda ya. Bisa. Nggak harus pakai sinar UV kalau memang dia dari Dari tulisan itu. personalisasinya sudah beda, itu termasuk ilegal. Identitas nomor 4 dan 5 itu Nomor ya. 4 dan nomor 5 yang terakhir ya Bu. Peruntukan, salah Salah peruntukan. Berarti tadi Tadi salah personalisasi. personalisasi. Sekarang salah Peruntukan. Salah peruntukan tuh? Sorry, tadi salah peruntukan. Iya. Iya. Sekarang persennya. Sekarang personalisasinya. Udah tadi PT-nya, Pabriknya. pabriknya, punya gitu ya. Misalnya rokoknya diproduksi oleh PT Bayi Kembar. Tapi yang dilekatkan PT Anak Kembar gitu, walaupun sama-sama kembar ya. Iya. Tapi itu Beda secara kan? secara nomenklatur, secara tulisan kan beda. Beda. Jadi harus sama, walaupun ya seperti sertifikat rumah ya. Bukan kan Iya, walaupun betul. adik kakak kembar gitu ya, misalnya yang satu Ana, satu Ani ya. Kan sertifikat Beda, rumah ya. tetap harus punya iya. anak ke anak, punya adik ke Ani. Sama Betul. juga rokok, jadi personalisasinya harus sama. Sama. Nah, kalau untuk peruntukannya? Itu tadi Yang tadi, bukannya yang tadi jenis saya jelaskan. rokoknya. Oh, jenis rokoknya. Salah, Betul. Ya, SKM, Iya, kita cukanya SKM, SKT 10 bungkus, 10 batang, 10 batang gitu. Kita 10 batang ditempelkan ke yang 12 batang, gitu ya. Jadi kan dia ada 2 batang yang nggak bayar itu. Betul. Berarti Gitu memang ya. tetap
ya intinya si penjual tuh harus detail, pembeli pun harus detail. Jadi kalau beli rokok tuh jangan bisa masuk ke kantong gitu ya, tapi dilihat dulu nih ciri-cirinya rokoknya benar atau enggak gitu kan, sesuai atau enggak untuk keselamatan diri sendiri juga dan juga keluarga. Karena kan kalau bapaknya ngerokok, anak-anaknya juga ngisap, istrinya juga ngisap gitu kan ya, asapnya gitu kan ya, walaupun keluarganya bukan perokok tapi kan tetap kena dampaknya. Jadi harus hati-hati, lebih aware lagi, dan nanti kita bakal terus kayak Pak Kabit bilang tadi, kita bakal terus sering ingatkan dan jangan ngerasa bosan, justru harus ngerasa gaul ya. Jadi gaul itu penuh dengan wawasan gitu ya, termasuk wawasan ini gitu kan ya. Jadi kalau misalkan kalian punya wawasan tentang rokok ilegal dan juga rokok legal seperti apa, pasti aman ya Bu ya. Kalau gitu narasumber terima kasih sudah mau ngobrol sama kita. Sebenarnya kalau ngebahas rokok ilegal tuh seru, tapi waktunya juga terbatas gitu kan ya. Mudah-mudahan bisa ada kesempatan lagi buat ngobrol tentang rokok ilegal itu seperti apa, supaya masyarakat juga lebih aware, masyarakat juga lebih nambah wawasannya. Jadi ada kesadaran juga untuk semuanya gitu ya. Kalau gitu sahabat RCL, itu dia obrolan kita talk show barang kena cukai hasil tembakau bersama Satpol PP, ada Pak Kabit Gagda Muhammad Asep Saifuddin, dan juga dari kantor pelayanan pengawasan bea cukai Bogor ada Bu Nur Fajriah dan juga ada Mas Riki Adi. Sampai ketemu lagi di talk show berikutnya sahabat RCL. Ya, Junandi dan juga proyek tugas RCL kami ada bersama.